Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rise Soccer TV. Bagi semua rekan sahabat setia Rise Soccer TV, jangan lupa ikuti terus analisis-analisis yang menarik. Dan kali ini, hari Minggu ini kami menyajikan seorang tamu yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, Bung Rocky Putirai. Beliau akan berbicara tentang bagaimana pertandingan Indonesia esok Senin tanggal 15 April melawan Qatar dalam kejuaraan Piala Asia AFC Under 23 di Qatar sekitar pukul 22.30 malam hari Senin esok. Selamat pagi, Bung Rocky. Selamat pagi, Om. Pagi, ya apa kabar? Baik-baik ya? Puji Tuhan, sehat, Om. Ya, amin. Puji Tuhan. Oke, Bung Rocky, ada beberapa pertanyaan. Mungkin Bung Rocky bisa sampaikan, mengulas secara detail, tentu dengan bekal pengalaman, pengetahuan yang Bung Rocky alami di tim nasional maupun sebagai pemain profesional. Besok itu hari Senin Indonesia akan menjalani pertandingan perdana melawan tuan rumah Qatar. Nah, biasanya dalam pertandingan besar untuk partai perdana itu pemain-pemain itu biasanya agak nervous. Nah, kita lihat di balik tim Indonesia ada pelatih yang cukup andal, Sintayong, STY yang juga ahli strategi. Nah, menurut Bung Rocky, kira-kira pemain kita akan nervous atau mungkin Sintayong sudah memberikan motivasi kepada mereka, apalagi mereka ini pemain-pemain yang belum berpengalaman ya, kecuali 1-2 yaitu pemain keturunan. Bisakah Bung Rocky menganalisis kondisi pemain-pemain kita nanti ketika tampil melawan Qatar di pertandingan perdana ini? Silakan Bung. Oh, siap, Om. Saya coba mengulas sesuai dengan apa pengalaman saya yang saya lewati, Om ya. Saya pikir di setiap turnamen, setiap event penting, saya pikir bukan cuma pelatih, bukan cuma pemain. Tapi saya pikir juga pelatih juga pasti nervous. Artinya bukan tidak percaya diri, tapi itu yang namanya manusia. Rasa takut, rasa khawatir, tapi semua itu bisa lewat pada saat kita punya kepercayaan, kita berdoa, kita berusaha, karena memang bukan cuma tim Indonesia saja yang berdoa. Semua tim juga pasti punya keinginan untuk berdoa. Tapi dengan pengalaman yang artinya kita lihat dari 23 pemain yang ada, itu kan hampir sebagian besar itu yang kemarin ada di tim senior. Hampir rata-rata pemain kunci juga yang ada di tim pemain senior yang kemarin lolos di kualifikasi gitu ya, Om ya. Artinya dengan jarak yang tidak begitu lama, mental mereka itu pasti siap. Tapi yang sedikit jadi masalah itu kan adaptasi dari beberapa pemain baru. Yang artinya juga Sintayong sebagai pelatih kepala juga dia harus beradaptasi dengan mencari tahu kekurangan, kelebihan, potensi yang ada dari pemain-pemain baru yang dia, walaupun memang mereka muka lama ya, tapi sudah lama juga tidak bertemu. Artinya yang saya bilang bahwa kendala di Indonesia itu bahwa pada saat pemain masuk ke timnas, Sintayong harus mulai lagi dari nol. Karena pada saat dia balik ke klub, dia balik lagi dengan sistem yang ada di klub, yang artinya sistem yang berubah dengan timnas yang kita punya. Nah, itu paling mungkin PR yang harus Sintayong lakukan ya. Tapi dari semua itu saya sudah bisa baca bahwa saya lihat di dua pertandingan terakhir itu Sintayong memasang striker muda kita itu ya, siapa si Oki Caraka. Saya kira dia sudah berpikir jauh ke depan sebelum, walaupun saya juga tahu, kita semua tahu menang juga dikritik, kalah apalagi, tapi dia sudah memasang itu dengan dua pertandingan terakhir itu Oki Caraka dipasang walaupun hanya beberapa menit di babak pertama. Artinya dia sudah mempersiapkan itu jauh hari sebelum event ini ada. Jadi dengan adanya pemain-pemain tambahan, sebenarnya yang saya khawatir itu cuma di pemain-pemain lama yang dari pemain senior kemarin kualifikasi ke sekarang pemain U23 ini, itu kejenuhan Om. Bukan kondisi mereka ataupun penampilan mereka. Artinya yang saya khawatirkan itu cuma kejenuhan. Artinya jarak dari mereka habis kualifikasi ke sekarang Piala Asia ini Om ya. AFF apa Piala AFF ya? AFC Asia Jadi, Under 23.
Jadi jarak itu dekat itu yang saya khawatirkan itu cuman kejenuhan. Tapi kalau Sintayong bisa bikin itu dan pemain bisa sadar untuk saya sebenarnya hadir di sini buat apa? Saya benar-benar dibutuhkan sama tim. Saya kira pertandingan tanggal 15 besok tidak ada masalah. Karena pengalaman saya itu kejenuhan, waktu istirahat tidak ada, continue training TC terus, yang mereka tidak punya waktu libur panjang dengan keluarga, melepas itu yang saya khawatirkan. Kalau yang lain sih, kalau mereka bisa atasin itu, tanggal 15 tidak ada masalah. Iya, menarik sekali Bung Rocky. Ada penekanan di keterangannya yaitu adaptasi dan kejenuhan. Adaptasi di sini pemain-pemain kita memang butuh adaptasi, kerjasama, pengertian antara satu dan yang lain. Dan juga adaptasi dari pelatih kepada pemain karena bagaimanapun STY ini belum begitu lama terlibat dengan pemain-pemain under 23 ini khusus di pertandingan-pertandingan besar dan penting. Sehingga walaupun STY dalam pergaulan kehidupan sehari-hari dengan mereka dalam latihan, uji coba, tapi mungkin dalam sebuah kejuaraan besar memang STY harus butuh adaptasi dan saling pengertian, mendalami semua kualitas, kelebihan, kekurangan pemainnya sehingga dia bisa merangkai mereka menjadi satu tim yang solid, yang kokoh, yang kuat. Kira-kira begitu yang dimaksudkan oleh Bung Rocky. Juga ada kekhawatiran bahwa pemain-pemain kita ini, terutama pemain-pemain yang dalam tanda petik degradasi dari senior ke under 23 ini mengalami kejenuhan karena mereka dalam waktu 2 bulan ini memainkan pertandingan bukan uji coba tetapi di kejuaraan-kejuaraan penting Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Namun untuk under 23 ini hanya ada 2 atau 3 pemain keturunan yang terlibat, juga ada beberapa pemain lokal. Kalau boleh saya katakan, pemain keturunan itu ada Ivar Jenner dan juga Rafael Strijk. Sementara salah satu pemain belakang yaitu Justin Hubner masih tentatif apakah nanti dilepaskan oleh klubnya J-League Cerezo Osaka untuk memperkuat Indonesia atau tidak. Tapi yang pasti Sintayong sudah mendaftar nama Justin Hubner juga dalam skuad Indonesia, sehingga kita lihat last minute. Nah Bung Rocky, dalam kualifikasi Piala Asia di turnamen Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia terlihat bahwa pertahanan Indonesia sangat kokoh karena di sana ada beberapa pemain keturunan. Namun untuk under 23 ini hampir pasti pemain keturunan tidak ada di lini belakang. Sehingga kemungkinan STY akan mengandalkan Rizky Ridho dan mungkin Pratama Arhan dan mungkin yang lain-lain yang belum pernah kita saksikan mereka tampil di kejuaraan besar. Kira-kira STY akan kembali memperkokoh pertahanan atau dengan materi seadanya dia akan bermain terbuka juga, Bung Rocky? Silakan. Itu memang kendala yang harus dihadapi sama Sintayong membentuk tim. Artinya dia sudah membuktikan bahwa pemahaman bermain itu sangat penting. Perbedaan antara pemain lokal dengan pemain keturunan yang dia ambil itu cuma karena kompetisi. Karena kita juga tahu bahwa sekarang di Liga Indonesia juga dalam setiap posisi-posisi penting itu diisi sama pemain asing. Center back, gelandang, ataupun penyerang itu lebih banyak diisi pemain asing. Artinya pemain lokal kita kesempatannya sedikit, pengalamannya sedikit. Kenapa Sintayong bersikeras untuk mengambil pemain-pemain naturalisasi yang dimana posisi-posisi penting itu mereka isi. Tapi di luar usaha Sintayong juga ada beberapa posisi yang dia percayakan juga untuk pemain-pemain lokal seperti dua center back, wing back kiri kanan, ya penyerang, dan itu juga memang sangat sangat butuh waktu untuk membentuk karakter itu untuk menjadi satu tim yang solid. Jadi terutama untuk pemain lokal yang saya bilang bahwa memang Sintayong butuh waktu lagi. Memang membentuk tim itu tidak gampang. Bahwa tapi kita sudah lihat dengan hasil naturalisasi banyak kemajuan di timnas Indonesia dari menyerang maupun bertahan, cara bermain, skema bermain. Ya memang butuh waktu, tapi saya pikir kualitas pemain lokal kita tidak kalah. Yang mereka butuh itu cuma pengalaman dan jam terbang. Artinya itu juga harus
membuat pemilik-pemilik klub itu juga lebih mawas diri bahwa timnas kita ke depan itu bukan semata-mata itu untuk kepentingan seperti saya bilang kayak Om bahwa banyak orang bermain di klub itu untuk menjati diri bahwa saya mau main di timnas. Tapi kan selalu terkendala dengan aturan klub yang dimana mereka tidak lepas, ya. Saya tidak tahu prinsip apa, tapi ada beberapa hal yang memang saya juga belajar bahwa apa sih yang kita mesti kasih negara? Negara sudah kasih buat kita banyak. Kompetisi yang kita bikin juga fasilitas juga ditanggung sama negara. Banyak kompetisi yang membuat masalah, Liga Indonesia membuat masalah, tapi negara juga bertoleransi membuat kompetisi tetap jalan. Banyak pelanggaran, keributan, segala macam, tapi negara tetap support. Nah, saat ini negara butuh tenaga, artinya satu pemain yang berkurang dari satu klub, itu tidak begitu pengaruh. Nah, itu ya satu hal. Yang kedua, pemilik klub juga lebih banyak mementingkan ego mereka yang dimana semua posisi sentral itu diisi sama pemain asing. Mereka tidak percaya dengan kualitas pemain lokal. Nah, tapi pada saat timnas terbentuk dengan pemain naturalisasi, mereka sibuk dengan kritik. Tapi tanpa disadarin, pemilik klub sendiri, pemilik klub-klub Indonesia yang tidak kasih kesempatan untuk pemain Indonesia untuk bersaing di kompetisi yang dimana pemain lokal butuh. Gitu. Nah, sekarang kerja keras Sintayong, saya berharap pemilik klub ataupun netizen ataupun penggemar sepak bola Indonesia atau pencinta sepak bola Indonesia tidak banyak kritik karena memang itu kendala yang dihadapi Sintayong. Dia harus memeras otak yang dimana pemain lokal yang dia jam terbangnya kurang, dia harus paksa mereka untuk membuka wawasan mereka, pemahaman mereka. Ini loh, kalau kamu mau maju, kamu ini loh, ini loh. Tapi bersyukur sekarang juga kita tidak pernah dengar lagi Sintayong memulangkan pemain karena disiplin. Itu yang harus kita ambil poin garis besar bahwa kesadaran pemain lokal kita sudah mulai ada. Sekarang kita sudah tidak dengar lagi karena itu hal penting. Dengan disiplin, attitude yang benar, dia bisa jalankan semua instruksi yang diperintahkan oleh pelatih untuk menjalankan sistem atau skema bermain dalam tim. Dan saya percaya walaupun waktu yang singkat ini, saya percaya adik-adik saya sudah bisa belajar itu. Dan pertandingan besok di tanggal 15, saya juga percaya dengan adik saya yang pemain lokal bisa membuktikan bahwa mereka juga mampu karena kualitas mereka tidak kurang. Cuman mereka butuh jam terbang. Dan itu butuh kesadaran dari pemilik klub untuk memberi kesempatan buat mereka. Itu saja, Om. Ya, ada penekanan lagi bahwa STY butuh sedikit waktu lebih banyak, ya. Maksudnya butuh waktu lebih banyak lah dari kondisi yang sekarang dialami oleh dia di tim Under 23 ini. Apakah dengan demikian peluang Indonesia nantinya di Piala Asia ini dalam melakoni 3 pertandingan melawan Qatar, Australia, dan Yordania tidak akan maksimal dengan hasil yang optimal? Atau mungkin saja ada keajaiban dengan kondisi waktu yang tidak begitu banyak bagi STY mempersiapkan tim, kita bisa mencapai prestasi minimal di 8 besar seperti yang diinginkan, ditargetkan oleh federasi kepada Sintayong. Bagaimana Bung Rocky kira-kira dengan waktu yang memang tidak terlalu banyak bagi STY untuk mempersiapkan tim ini? Silakan. Masalah waktu, saya pikir semua tim menghadapi hal yang sama, Om. Ya, mungkin semua tim juga menghadapi yang sama, tapi yang kita lihat bahwa uji coba terakhir kita kalah dan juga menang 1-0 itu juga bukan hal yang mudah untuk Sintayong membentuk tim, membentuk karakter, juga membentuk mental. Tapi semua pertandingan itu belum mulai, jadi kesempatan semua tim punya sama. Dan yang saya tegasin tadi, saya bilang bahwa saya percaya sama adik-adik saya yang saat ini. Artinya mereka mulai menyadari kebutuhan sebagai seorang pemain profesional itu seperti apa. Ya, jadi mereka sudah mulai sadar bahwa yang saya butuh ini bukan yang saya mau. Jadi yang saya butuh itu saya berdisiplin, saya punya karakter yang baik, saya punya attitude yang baik, saya menjalankan semua dengan apa yang dikasih sama pelatih, itu akan membuat saya lebih potensi saya akan lebih keluar. Jadi untuk peluang saya percaya, untuk kemampuan saya percaya dengan adik-adik saya yang saat ini. Artinya
mereka dapat mentor yang baik sebagai Sintayong sebagai satu pelatih yang luar biasa bisa membentuk itu, ya. Yang saya berharap juga kesadaran yang mereka punya saat ini bisa mereka tulari juga buat adik-adik yang lain yang ada di klub. Bahwa kesempatan buat semua orang itu pasti ada, tapi bagaimana mempertahankan kesempatan itu yang sulit. Dan saya tetap percaya dengan kemampuan yang mereka punya saat ini. Dan saya lihat perubahan, lihat cara bermain perubahan itu yang sangat kita lihat saja di dua pertandingan terakhir, yang dimana Vietnam yang saat ini kita bilang bahwa kita selalu kerepotan, tapi dua pertandingan terakhir walaupun dengan banyak pemain naturalisasi, ya, tapi hasil yang sangat bagus itu membuat saya pikir adik-adik saya, terutama banyak pemain yang ikut di pertandingan itu, ya, hampir sebagian besar ada di situ, dan mereka yakin mereka juga mampu. Dan saya berharap juga pemain-pemain yang baru yang akan nanti jadi starting line up di pertandingan besok, mereka bisa lihat itu, perubahan itu membuat mereka yakin bahwa mereka juga mampu. Gitu. Ya, Bung Rocky, kita lihat bahwa tadi dikatakan bahwa tim-tim lain juga belum tentu punya persiapan yang sama dengan kita dan pertandingan belum dimulai, sehingga kita memang betul sekali belum bisa menilai terlalu jauh tentang kemampuan tim kita. Tapi kalau melihat dari dua uji coba yang dilakukan oleh tim kita di Qatar, kalah 1-3 dari Arab Saudi dan menang 1-0 atas Uni Emirat Arab. Ya, betul juga sih Bung Rocky bahwa peluang kita tetap ada walaupun dengan persiapan yang kurang panjang dan juga materi pemain yang sedikit tidak diharapkan, ya, karena beberapa pemain keturunan tidak bergabung. Tapi oke lah, saya kira betul bahwa kita akan menanti dan melihat, menunggu, mengikuti perkembangan tim kita dalam melakoni 3 pertandingan di Qatar. Bung Rocky, bagaimana dengan lini depan? Karena lini depan ini, ya, posisi Bung Rocky ketika masih sebagai pemain tentu sangat menguasai dan sangat mengilhami, sangat meresapi bagaimana sih seorang striker itu ada di kotak penalti, bagaimana tugas seorang striker itu sih untuk menjebolkan gawang lawan. Nah, STY punya beberapa, katakan dari tim senior yang turun memperkuat Under 23, ada Witan Sulaiman, ada Hoki Caraka, ada juga Ramadan Sananta, dan pemain keturunan Rafael Strike. Keempat pemain ini degradasi dalam tanda petik ke Under 23 karena usia mereka masih memungkinkan, ya. Siapa sih yang akan diprioritaskan? Karena tidak mungkin hanya satu, pasti ada lebih dari satu pemain yang akan dimainkan oleh STY di lini depan. Ya, bisa saja pilihan utama pasti jatuh pada Rafael Strike. Sementara mungkin pendampingnya bisa satu atau dua antara Ramadan Sananta, Witan Sulaiman, dan juga Kicaraka. Menurut Bung Rocky, keempat pemain ini siapa-siapa sih yang bisa melakukan kerjasama kombinasi terbaik di lini depan kita nantinya? Silakan, Bung. Saya lihat kalau macam dari 3 pemain kita punya ini, dari Oki, Ramadan, sama Spraik itu tipe hampir sama, pekerja. Ya, tapi yang satu paling menyolok dari 3 mereka ini itu Sananta punya keberuntungan. Ya, nah jadi ya saya pikir mungkin dengan adanya Caraka sama Sananta ini, Spraik akan lebih banyak ke kiri karena dia akan lebih banyak fungsi dia dengan dribblingnya, penguasaan bolanya, dia mungkin akan lebih harus di kiri. Dua depan itu pasti saya lebih percaya, Sintayong akan lebih percaya ke Ramadan sama Caraka. Tapi saya lihat penampilan mereka itu tidak tidak ya udah tutup mata siapa yang siap. Nah, seperti yang saya bilang bahwa Oki Caraka sudah dicoba sama Sintayong di 2 pertandingan. Itu karena mungkin dalam setiap sesi latihan yang dipimpin sama Sintayong selama penyisian, dia menunjukkan satu performa yang menarik, yang naik terus, progres terus. Nah, di pertandingan terakhir kan Sananta juga main. Jadi saya pikir Sintayong sudah mulai percaya. Nah, yang saya cuma pesan buat 2 adik saya ini, kesempatan yang didapat itu memang berulang kali.
Tapi kalau tidak bisa manfaatin kesempatan itu dengan maksimal, itu akan membuat kita susah pada saat mau naik, mau mencari jati diri itu susah. Ya, saya lihat Oki Caraka ini dua kali kesempatan juga dia tidak jelek. Ya mungkin karena memang level bukan level tapi di Vietnam juga kemarin banyak pemain muda. Perbedaan senior dan under 23 ini yang mungkin nah sekarang seumur mereka bermain seumur. Saya pikir Ramadan sama Oki Caraka akan menunjukkan kualitas mereka bahwa mereka juga uh, penyerang yang akan terus bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi. Dan saya percaya di penyisian ini mereka akan tunjukkan dan dari mereka akan terutama Sananta. Sananta akan bikin gol karena dia punya keberuntungan. Jadi satu kali main ada gol, satu kali main itu yang paling dibutuhkan. Kamu kerja keras seperti apa, tapi kalau tidak ada keberuntungan itu paling susah. Jadi saya percaya dengan Sananta sama Oki Caraka ini akan nanti jadi starting line up di uh, pertandingan besok, Om. Iya, berarti dari 4 pemain itu ditambah Witan Sulaiman tadi yang bisa bermain sebagai gelandang menyerang juga, maka menurut Bung Rocky antara Ramadan dan Hoki Caraka ini Sintayong tinggal tutup mata saja pegang siapapun jadi paling tidak untuk mendampingi Rafael Strike. Dan ada juga pesan-pesan dari Bung Rocky kepada pemain-pemain adik-adik kita terutama di lini depan ini agar mereka harus bermain optimal dan memperlihatkan kemampuan terbaik. Khusus bagi Ramadan Sananta, dia ini memiliki faktor luck karena sekali bermain langsung bikin gol. Dan faktor luck ini memang di sepak bola itu tidak boleh dipungkiri. Faktor luck ini sering berperan penting untuk menentukan hasil akhir dari sebuah pertandingan yang sangat ketat. Dan untuk sosok Ramadan Sananta, dia memiliki itu. Dan saya kira ada benarnya, karena kalau bicara faktor luck ini, kita lihat bahwa Rafael Strike memainkan pertandingan hampir semuanya di Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Dia selalu menjadi starter. Tetapi belum satu gol pun dicetak oleh Rafael. Ini berarti ya mungkin saja faktor luck selama ini belum mendatangi Rafael sehingga walaupun secara kualitas, secara kebutuhan tim STY sangat membutuhkan Rafael, tetapi dalam produktivitas sebagai seorang yang wajib mencetak gol, yaitu penyerang tengah, Rafael belum melakukannya. Tetapi Ramadan Sananta yang jarang diturunkan, tetapi ketika diturunkan, dia bisa mencetak gol. Nah ini memang faktor yang sangat penting. Jadi mungkin bagi teman-teman netizen, sahabat Rai Soccer TV bahwa betul, di sepak bola itu ada naluri faktor luck yang menentukan penyerang tengah untuk mencetak gol. Dan ini tidak mudah. Dan kondisi itu atau faktor itu biasanya datang dalam keadaan yang tidak terduga. Dan yang bicara ini adalah Rocky Putirai, seorang penyerang tengah yang sudah banyak makan asam garam, sehingga apa yang disampaikan memang sangat tepat. Jadi penyerang tengah itu walaupun kualitasnya sederhana, tetapi ada unsur faktor luck yang selalu menaungi dia. Ada unsur penempatan posisi yang selalu menaungi dia, maka dia akan menjadi pemain penentu bagi kemenangan timnya. Dan itu menurut Bung Rocky ada pada kelebihan Ramadan Sananta nantinya. Dan kita berharap ya STY mudah-mudahan saja juga sama persis pandangannya dengan Bung Rocky, sehingga ya Ramadan atau Hoki tutup mata saja dipegang siapa yang bisa mendampingi Rafael. Bung Rocky, kita lihat bahwa pertandingan pertama ini biasanya hasilnya itu sangat tipis. Menang kalahnya itu skor ya 1-0 atau 2-1 atau juga mungkin draw 0-0 atau 1-1. Menurut Bung Rocky peluang kita seperti apa sih? Kalaupun mencetak gol ya berapa gol atau hasilnya seperti apa? Silakan Bung. Jadi lihat ada beberapa kali kan timnas kita sudah ketemu dengan Australia. Dan saya pikir dia Sintayong juga sudah punya gambaran itu. Dia bagi juga sudah pasti mempersiapkan tim seperti apa. Jadi kalau lihat hasil untuk pertandingan besok Senin itu 1-1. Serius 1-1. Skor 1-1.
Wah, luar biasa. 1-1 berarti kita tetap dalam euforia tinggi nantinya, karena dengan hasil 1-1 apalagi menahan tuan rumah Qatar, menurut saya itu sebuah prestasi nantinya. Dan mudah-mudahan kita semua berharap hal yang sama akan terjadi, dan langkah adik-adik kita melawan Australia dan kemudian pertandingan terakhir melawan Yordania, kita bisa mendapat poin penuh sehingga total kita bisa mendapat 7 poin. Ya, insya Allah, dan peluang kita untuk menembus 8 besar akan semakin terbuka. Dan bagi semua netizen, sahabat Rai Soccer TV, juga Bung Rocky, terima kasih untuk komentarnya, analisis yang menarik dan sudah memberikan wawasan pengetahuan bagi penggemar sepak bola di Rai Soccer TV. Dan jangan lupa, bola itu bulat. Giring terus!